Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang verbs atau kata kerja. Nah, kita lihat di tabel ini ada beberapa bentuk kata kerja. Yang pertama adalah bentuk base formnya atau bentuk dasarnya ya. Contohnya adalah kata walk, hear, cook, sing, come, begin. Kemudian jika itu bentuknya present atau waktu saat ini, maka kata walk itu bisa ditambahi s atau is tergantung pada subjek yang dipakai, apakah singular atau plural ya. Jika subjeknya itu singular maka ditambahi s atau is, tapi jika itu plural maka bentuk verbnya itu bentuk base form atau bentuk dasarnya. Nah, contohnya di sini walk menjadi walks, kemudian hears, cooks ya, sings, comes, begins. Nah, jika subjeknya itu misalkan she atau he, di mana itu singular subject, maka she walks ya, she hears, he cooks, he sings. Tapi jika subjeknya misalkan they, yang mana itu plural ya, maka walknya itu atau verbnya itu tetap bentuk dasarnya. Jadi they walk, they hear, they cook, ya, we sing, we come, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk present participle atau verb ing ya, verb ditambahi ing ya, sehingga menjadi walking, hearing, cooking, singing, coming, beginning. Kemudian berikutnya bentuk past atau bentuk lampau, di mana di sini maksudnya adalah past verb atau verb 2 ya. Walk menjadi walked, kemudian heard ya, cook, sang, came, began ya. Nah, di sini untuk bentuk verb 2 itu kan ada dua macam ya. Regular dan juga irregular, yang beraturan dan juga tidak beraturan ya. Kalau yang beraturan berarti sebagian besar itu verbnya ditambahi ed ya. Sementara yang irregular itu berubah sesuai dengan kata dasarnya ya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk past participle ya, atau bentuk verb 3. Di mana verb 3 itu rata-rata hampir sama dengan verb 2-nya ya. Kecuali yang irregular ya, itu biasanya antara verb 2 dan verb 3-nya itu berbeda ya. Walaupun terkadang ada yang sama gitu ya. Nah, ini contohnya walked, heard ya tetap, cook juga tetap ya. Kemudian ini sang, come, kemudian began ya. Jadi kalau untuk verb satunya misalkan sing tadi ya, sing, sang, kemudian sang ya, seperti itu. Untuk come, verb satunya come, kemudian verb 2-nya itu came, verb 3-nya kembali lagi sama dengan verb satunya ya, come. Ini adalah yang masuk pada irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Oke, nah sekarang penggunaan verb itu ya, ketika yang digunakan itu ada kata have ya, di sini. After have, use past participles. Jadi setelah kata have itu gunakan past participles atau verb bentuk ketiga ya. Verb 3, ingat ya. Bentuk past itu verb 2, tapi kalau past participle itu adalah bentuk ketiga. Nah, kita lihat contoh berikut ya. They had walked to school. Jadi untuk have ini kan ada beberapa macam ya. Bisa untuk singular kan has, untuk yang plural ada have. Kemudian untuk bentuk pastnya itu adalah had ya. Jadi sama ya. Has, have, had itu sama. Setelahnya itu adalah pasti verb 3 ya, verb bentuk ketiga atau past participle. They had walked to school. Nah, it should be had walked ya, with ed. Kemudian we have seen the show. Nah, ini harusnya adalah seen ya. Kemudian he has took, itu harusnya he has taken. Kemudian having ate, itu harusnya having eaten ya, bentuk verb 3-nya. Should have did. Nah, di sini ya ada have-nya sehingga harusnya should have done. Seperti itu ya. Berikutnya, make sure ya, if you have a subject and a past participle, you also have the verb have ya. Nah, contohnya di sini ya. My friends sang in the choir. Nah, it should be sang or has sung ya. Jadi kalau ini ya setelah subjek kemudian verb 3, jelas ini tidak ada polanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi gunakan verb
2 ya, atau gunakan bentuk have plus verb 3. Jadi kalau hanya verb 3 saja itu kurang tepat ya, tidak ada polanya ya. Jadi ini bukan has sung ya, tapi harusnya my friend sang atau my friend has sung, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, he become angry at his friend. Nah, ini harusnya became atau has become. Kemudian ini sang ya. Ini adalah bentuk verb 3-nya. Nah, ini kurang tepat. Harusnya bentuk verb 2 atau bentuk verb 3 ya, atau has plus verb 3. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Have ditambah past participle atau have ditambah dengan verb 3 ya. Oke, kita lihat exercise di sini. Underline the verbs or past participle. Jadi garis bawahi kata kerja atau verb bentuk ketiganya. Kemudian tentukan kalimat ini correct or incorrect, benar atau salah ya. Contoh yang pertama di sini, the young girl drank a glass of milk. Nah, di sini kita tahu bahwa ini drank ini adalah bentuk verb 3. Nah, ini nggak boleh ya. Harusnya dia memakai drank ya. Drank atau has drunk ya. Seperti itu ya. So, this sentence is incorrect. Number 2, before she left, she had asked her mother. Nah, ini boleh ya kita pakai verb 2 ya. Atau kita pakai had, kemudian verb 3. So, this sentence is correct ya. Number 3, having finished. Ini sudah tepat ya. Have ditambah verb 3. Kemudian, selanjutnya, he began studying for the exam. Nah, di sini kita memakai began ya, bentuk verb 2. Ini juga sudah tepat ya. It's okay ya. So this one is correct. Karena di sini verb 2 ya. Kemudian number 4, the secretary has broke her typewriter. Kita tahu ini broke ini adalah verb 2. Harusnya adalah verb 3 ya, karena ada kata has broken. So this one is incorrect. Number 5, the installer should have completed the task more quickly. Nah, di sini ada kata have. Ini nggak boleh verb 1 ya, atau present ya. Tapi harusnya adalah she have completed ya, bentuk verb 3-nya dari complete. Jadi this one is incorrect. Selanjutnya, he has often become angry during the meetings. Kita lihat di sini ada become ya. Ini adalah bentuk verb 3 ya. Di sini ada has, berarti sudah benar ya, atau C. Kemudian di sini he has rarely rode her horse in the park. Nah, di sini bukan rode ya, karena di sini verb 2 ya. Sementara di sini ada kata has, maka harusnya verb 3 ya. Dimana itu harusnya adalah ridden. So this one is incorrect. Kemudian having saw the film, he was quite disappointed. Nah, kita lihat di sini ada kata have, harusnya bukan saw, tapi bentuk verb 3-nya dari saw adalah seen ya. She saw seen. So incorrect. Number 9, Tom has thought about taking that job. Nah, ini sudah benar ya. Ini ada has, kemudian di sini ada verb 3 ya. Oke, number 10, you might have respond more effectively. Nah, ini adalah bentuk verb 1 ya, sementara di sini ada kata have. Berarti this one is not correct. Harusnya responded ya, bentuk verb 3-nya ya. So this one is incorrect. Seperti itu ya. Jadi ingat setelah kata have ya, has ya, kemudian had ya, itu pasti ditambah dengan verb 3 atau past participle ya, bentuk verb 3-nya. Nah, sekarang after be ya, use the present participle ya, present participle atau verb ing atau the past participle.
atau bentuk verb 3. Jadi setelah to be, ya, to be itu apa aja ya? Setelah be ya, verb be ya, kata kerja be, yaitu contohnya misalkan am, is, ya, are, was, were, be, been, being. Nah, itu pasti bentuk verb ing atau verb 3 ya. Contohnya di sini ya, we are do our homework. Nah, di sini do di sini kurang tepat ya. Harusnya adalah doing. Kemudian the homework was due early. Nah, was due early kurang tepat, harusnya was done ya. Jadi ini masuk ke bentuk pasif ya, bentuk pasif. Jadi PR-nya dikerjakan ya. Pasif itu berarti berawalan di, kalau aktif itu berawalan me ya kalau diterjemahkan. Kemudian Tom is take the book. Nah, karena ini Tom ini kalimat aktif ya. Berarti Tom is taking ya. Be itu harus ditambahi verb ing atau verb 3 ya, tergantung kalimatnya ya. Kalau ini the book was take by Tom. Nah, ini kalimat pasif kan ya. Kalau kalimat pasif berarti karena ini buku ya. Kalau buku mengambil oleh Tom, nggak mungkin ya. Was taking nggak mungkin. Pasti dia was taken ya. Nah, jadi was ditambah verb 3. Seperti itu ya. Jadi untuk form B yaitu pasti ditambah dengan present participle atau verb ing atau ditambah dengan past participle atau bentuk verb 3. Nah, itu kapan kita pakai yang present participle, kapan kita pakai verb ing sama verb 3 itu tergantung ya. Kalau verb ing itu biasanya kalimat aktif dan sedang proses. Sementara kalau bentuk verb 3 ya, to be ditambah verb 3 itu adalah kalimat pasif, di mana subjeknya itu sebagai penderita ya. Biasanya sebuah benda ya, subjeknya itu benda. Kalau apa itu namanya, untuk kalimat aktif itu subjeknya adalah orang ya. Seperti itu. Nah, ini kita ada exercise. Underline the verb twice. Kemudian indicate the sentence correct or incorrect. Number 1 here. Nah, di sini ya, Sam is it. Nah, Sam ini adalah orang ya. Kemudian to be-nya itu bukan it, tapi harusnya eating ya, ditambah verb ing ya, kalimat aktif ya. Kemudian we are meeting them later today. Nah, kami sedang bertemu ya. This one is correct ya. The message was took. Nah, kita lihat subjeknya di sini. Dia benda ya. Kemudian ada kata was took. Nah, ini verb ing atau verb 3. Nah, kurang tepat ya ini. Harusnya dia adalah taken ya. Jadi kalimat pasif ya. The pesan itu diambil oleh resepsionis ya. Kemudian so this one is incorrect. Number 4. Being heard was extremely important to me. Nah, ini being heard sudah tepat ya ini. Didengarkan itu penting ya untuk dia. This one is correct ya. This one is correct ya. Kemudian number 5. The Smiths are built their house on some property that they own in the desert. Nah, the Smith ini artinya keluarga Smith ya, are building ya, kalimat aktif ya. So this one is incorrect. Harusnya adalah building ya. Harusnya adalah membangun ya. Jadi be ditambah dengan verb ing. Selanjutnya, it had been noticed that some staff were late. Nah, ini sudah tepat ya. Setelah been ya, ini adalah verb 3 ya. Oke, this one is correct. Kemudian di sini setelah been ya, itu adalah verb 3 ya. Karena di sini the report ya, laporannya harus dikumpulkan. Nah, ini laporan ini kan dia benda ya, dikumpulkan. Jadi nggak mungkin have been submitting ya, telah mengumpulkan sendiri, nggak mungkin. Jadi dia pasti ditambah verb 3. So this one is incorrect ya. Harusnya adalah submitted ya, harusnya adalah verb 3. Kemudian number 8. Are the two companies merged into one? Nah, di sini. Oke.
harusnya adalah karena ini pertanyaan berarti dia harusnya merging ya. So this one is incorrect. Kemudian he could be taking 4 course this semester ya. Be plus taking karena ada penandanya this semester itu biasanya verb ing ya. Kemudian kalau di sini by, kata by this ya ini pasti verb 3 ya biasanya. Kalau ini pasti verb ing ya. This semester, today. Ya, seperti itu. So this one is correct. Kemudian has been duplicates. Nah, ini verb 1 ya. Jelas salah ya. Harusnya dia adalah verb 3, duplicated. So this one is incorrect. Okay, that's about verbs atau kata kerja ya. Kita telah belajar tentang kata kerja bentuk present, kemudian bentuk past atau verb 2, bentuk past participle ya, verb 3, atau juga ada present participle bentuk verb ing. And then for the quiz, you can do it in the description box in the video. You can click there and then you can know how is your understanding about verbs. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.